Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan tutorial kita menggunakan Reference Manager Zotero ya. Bersama saya Muhammad Ervan, masih di channel banghaji.com. Di video sebelumnya kita sudah membuat citasi ya di dalam dokumen. Nah, selanjutnya kita buat daftar pustakanya. Jadi semua yang sudah kita kutip ya, yang kita citasi itu harus kita masukkan di daftar pustaka ya. Nah, atau di bibliografi ya. Walaupun sebenarnya ada yang membedakan antara daftar pustaka dengan bibliografi ya, tapi dalam konteks ini sebenarnya sama saja ya. Apalagi di dalam Zotero tidak ada pilihan daftar pustaka, yang ada adalah bibliografi ya, seperti itu. Jadi asumsi kita adalah sama gitu ya. Baik. Kita lanjutkan yang kemarin ya, karena sudah kita jalankan untuk membuat citasinya. Saya pindah ke layar berikutnya nih ya. Oke, Zotero-nya dibuka ya seperti biasa. Jadi kemudian dokumennya juga dibuka seperti ini yang kemarin ya. Saya akan lakukan kutipan lagi baru ya, misalnya gini ya. Oke, seperti ini. Nah, sampai sini titik, lalu saya kutip lagi misalnya ya. Nah, ini nggak muncul ya. Kalau nggak muncul itu lihat di taskbar di bagian bawah itu ada jendela lagi satu. Nah, ini dia. Nah, lalu saya masuk lagi misalnya untuk ngambil yang ini. Nah, ada saya enter. Ini kutipan berikutnya nomor 6 ya, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat daftar pustaka? Ya, ini gampang banget ya. Ini tinggal anggap aja lah halaman baru ya. Ini misalnya daftar pustaka. Oke, misalnya gini ya. Saya taruh di bawah sini. Di sini saya akan meletakkan daftar pustakanya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita klik tombol ini ya, icon yang ini, Add Edit Bibliography ya. Ini langsung jadi nanti ya. Klik seperti ini, langsung jadi. Nah, ya. Dan dia akan otomatis seperti ini. Kalau namanya sama akan dibikinkan garis seperti ini, benar ya? Nah, ini mudah banget jadinya menggunakan Zotero. Daftar pustaka langsung jadi, urutannya juga sudah sesuai ya. Dan tidak perlu khawatir terjadi kesalahan penulisan. Nah, kalau terjadi kesalahan penulisan itu sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena kita kemarin sudah belajar di video sebelumnya memasukkan referensi secara otomatis. Misalnya dari jurnal tuh langsung kita klik dari konektornya, dari logo Zotero yang ada di browser ya. Nah, metadatanya langsung ditarik masuk. Nah, ketika metadata itu langsung ditarik masuk, maka dia akan sama dengan apa yang di jurnal yang kita tarik itu ya. Nah, jadi kecil kemungkinan terjadi kesalahan, kecuali kita inputnya manual, misalnya berupa buku yang tidak tersedia secara elektronik ya. Tapi itu tidak masalah juga, karena kita masih bisa memperbaikinya di Zotero ya. Di Zotero-nya ini kita perbaiki, maka nanti semua dokumen kita di sini kalau kita klik refresh, dia akan menyesuaikan semuanya dengan yang perubahan terakhir yang ada di Zotero kita gitu ya. Nah, gampang banget ya caranya ya, udah selesai ya. Alhamdulillah ya. Oke, ada satu yang perlu kita perhatikan seperti ini ya. Ini judul huruf besar semua ya. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan aturan yang diberlakukan oleh pedoman penulisannya ya. Apakah diizinkan seperti ini? Nah, karena ini aslinya ya, dari kita narik datanya kemarin, metadatanya itu kita tarik dari jurnalnya ya, memang seperti itu. Tapi kalau ingin ini diperbaiki, misalnya menjadi huruf kecil semua, sesuai dengan yang ada, disamakan gitu ya, maka bisa, boleh ya. Caranya gimana? Jangan ngubah di sini ya, karena ini otomatis. Jangan dirubah di sini karena ini adalah otomatis. Ngubahnya di mana? Ngubahnya di Zotero. Seperti ini ya, misalnya yang ini. Di Zotero ngubahnya, tapi kita masih bisa memanfaatkan Office application kita ya, Word kita atau LibreOffice kita ya. Ini di blok seperti ini, di copy aja ya. Saya klik kanan, copy. Kemudian saya buka ke sini ya. Saya taruh di sini misalnya, di atas sini ya. Ini caranya ya, jadi jangan diketik di ininya, di dokumen ya. Ini saya pastikan di sini, di paste seperti ini. Lalu yang ini saya blok kembali.
kemudian saya coba tekan Shift di keyboard ya, perhatikan di keyboard, sebentar ya. Nah, di keyboard, wah kebalik ya, di keyboard tekan Shift sama F3 ya, di keyboard tekan Shift sama F3. Nah itu nanti diganti-ganti aja bisa ya, Shift F3 misalnya gini ya, saya contohin. Nah seperti ini kelihatan bedanya ya. Oke, nah yang kita inginkan adalah setiap awal kata huruf besar. Nah tinggal kita sesuaikan sedikit. Ini sudah jadi huruf besar, atau ini diklik kanan, kemudian saya ke paragraf, coba ya, ada nggak karakter mana ya, nggak, LibreOffice saya belum ketemu nih ya. Oke, nggak ada, belum ketemu ya. Nah ini aja, jadi di blok dulu, kemudian tekan Shift F3. Nah dia akan berubah-ubah seperti ini. Cari yang paling sesuai ya. Oke, yang sesuai gini. Nah tinggal kita sesuaikan saja sedikit yang mana ya. Misalnya ini kata-kata dan, ini huruf kecil, D-nya, IAIN huruf besar gitu ya. Nah ini menggunakan kobit. Nah kalau kobit itu tulisannya memang kecil bisa, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya jadi huruf besar, menurut aturannya ya kita harus bikin huruf besar gitu ya. Nah kalau sudah, anggap saja seperti ini ya. Lalu kalau sudah, di copy aja ini, di blok, di copy atau di cut bisa juga ya, karena nggak dipakai di sini. Lalu kembali ke Zotero, kembali ke sini, ini dihapus saja. Ini dihapus, kemudian ini dipastekan di sini. Oke, seperti ini ya. Perlu diingat bahwa Zotero itu programnya adalah auto save, jadi nggak perlu ada tombol simpan, dia langsung ketika kita pindah posisi dia langsung nyimpan ya. Nah baik, saya contohkan ya. Nah ini kebetulan alhamdulillah ya. Jadi di sini di kutipan kita ini kan ada huruf besar nih, padahal tadi kan sudah saya rubah huruf kecil ya di Zotero. Ini Zoteronya sudah huruf kecil nih judulnya. Nah kemudian di daftar pustaka juga ini masih huruf besar. Caranya gimana ya? Caranya karena kita sudah ngubah tadi di dalam Zotero, kita tinggal refresh saja ini. Klik tombol refresh. Sekali lagi, kalau yang pakai Microsoft Office di atas ya, posisinya ada di atas Zotero-nya. Nah ini tinggal diklik aja, refresh. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah, yang tadi huruf besar seperti ini sudah berubah. Nah, yang di sini juga sama, sudah berubah. Oke, saya ulang bagaimana caranya untuk membuat daftar pustaka. Ini saya hapus lagi ya. Oke, sini ditaruh kursornya di mana gitu ya. Kemudian diklik Add Edit Bibliography. Klik, sudah selesai jadi. Demikian cara membuat daftar pustaka. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain biar sama-sama jadi mudah dan itu jadi amal jariah buat kita semuanya. Kita ketemu di video selanjutnya bagaimana caranya untuk susah ngomongnya ya. Referensi kita yang ada di Zotero kita, misalnya kita punya beberapa komputer nih ya yang kita pakai buat ini, maka yang Zotero-nya yang kita punya sudah ada referensinya, itu kita bisa ekspor, kemudian kita import nanti di komputer yang lain sehingga punya referensi yang sama kayak gitu ya. Nah, saksikan di video selanjutnya. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.